tidak ada lagi, ada di zaman sekarang. Itu namanya Fatratud Dirasah Al-Qasirah, itu ada namanya semester pendek yang ada programnya yang biasanya dilakukan sekali setahun habis libur setelah ujian semester kedua. Kemudian di hari libur semester 2 itu ada namanya program semester pendek, yaitu dilakukan perkuliahan selama 1 bulan. Tujuannya untuk memperbaiki nilai. Kalau ada nilai yang jelek, misalnya nilainya D atau C, itu merusak IP Anda nanti, maka diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai. Atau ada yang tidak lulus juga bisa memperbaiki, atau juga ada tujuannya untuk memperpendek masa studi gitu. Masa studi 4 tahun bisa jadi 3,5 tahun. Dan cuma itu berbayar, ya, berbayar. Karena aturan sekarang pembayaran hanya 1 pintu, yaitu UKT, maka program ini dihilangkan. Jadi tidak ada lagi program semester pendek. Itu cerita lama, tapi nggak apa-apa, jadi sejarah saja gitu ya. Tadi sudah dikatakan, kita langsung tolong nanti dipahami aja teksnya, karena waktu kita sudah termakan oleh, ya nggak sengaja ya, bukan saya melalaikan, tidak gitu ya. Tapi dikira memang karena Anda mengirimkan ini, saya pikir semuanya ditiadakan perkuliahan gitu ya. Udah kesempatan saya ke rumah sakit gitu ya. Ya, jadi ya nggak apa-apa, masih bisa saya. Jadi Anda menelpon tadi, saya masih di jalan gitu ya. Nah, kita lihat dalam kalimat 1 ini, mata uqidat fatratud dirasatul qasirah, kapan diadakan semester pendek. Kemudian kalimat 2, usturikat aidan litaksiril muddatat dirasiyah. Nah, juga diikut sertakan juga di dalam semester pendek itu gunanya untuk memperpendek masa studi gitu. Sedangkan yang ketiga, berapa biaya ya? Kam ar-rusumul ladzi yutlabu daf'ahu li fatratil qasirah, berapa biaya yang diminta untuk pembayaran semester pendek. Nah, jadi itu berbayar gitu ya. Ukurannya itu dulu bayarnya itu per SKS ya. Harganya itu per SKS. Jadi mahasiswa boleh ngambil 2 SKS, 3 SKS, 4 SKL dikali uang sebesar 1 SKS berapa ya. Sudah? Sekarang kita kembali ke materi pokok. Kama darasna anna wazna af'al al-madiyah lahu salah satu auzan, madarasna biwazni fa'ala, fa'ula, fa'ila. Ada 3 kan? Ada 3 pola, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Itu kalau masih polanya berbentuk 3 tadi, fa'ala, fa'ula, fa'ila, itu maka dikatakanlah fi'ilnya mabni lil ma'lum. Sekarang diubah polanya dari 3 macam tadi bermuara ke 1 pola, yaitu fu'ila. Fu'ila. Terlihat di sini fa fi'ilnya didomahkan, kemudian sebelum akhirnya dikasrahkan. Aturan ini berlaku apakah fi'ilnya mujarad kah, mazid kah, ya sahih udah benar ya, atau dia mu'tal kah, nggak jadi persoalan. Semuanya itu dikenai, itu bisa saja gitu. Fi'il mabni lil majhul ini hanya 2 hal, yaitu hanya madhi dan mudhari saja. Jadi tidak ada fi'il amarnya gitu ya. Fi'il amarnya tidak ada gitu. Maka di sini akan terlihat
bagaimana pola fi'il mabni lil majhul kalau dia madhi dan bagaimana polanya kalau dia mudhari'. Kalau dia madhi maka disebut dumma awwaluhu wa kusira ma qablal akhir. Jadi tidak dikatakan fa fi'ilnya dhammah, ain fi'ilnya kasrah, tidak. Karena nanti problemanya kalau dia misalnya apa? Apakah dia mazid gitu? Nah, bagaimana nanti gitu ya. Tapi dia kaidahnya disebut didomahkan awal, dikasrahkan sebelum akhir. Maka di sini maklumnya aqada. Kalau kita menyebut aqada, tentu harus ada fa'il gitu ya. Aqada misalnya siapa? Aqada qismu ya. Qismu ta'limil lugha al-arabiyyah fatratat dirasiyah. Jadi artinya prodi bahasa Arab melaksanakan semester pendek. Jadi harus jelas ada pelakunya. Kalau sekarang enggak. Mata uqidat fatratud dirasatul qasirah. Kapan diadakan semester pendek? Nah, enggak disebut di situ. Siapa yang mengadakan? Ya. Apakah prodi Arab, mungkin prodi bahasa Indonesia, Jepang, apa gitu ya. Atau prodi-prodi lain yang ada di UNJ gitu ya. Ya, jadi ini sangat umum jadinya gitu ya. Jadi kita tidak mengenal lagi gitu. Itu masalah kalimat nanti akan saya jelaskan sebelumnya. Yang pasti dulu bahwa kalau dia fa'il madhi, misalnya apa? Kataba, didomahkan awal, dikasrahkan sebelum akhir menjadi kutiba. Kemudian la'iba. Ya, ini polanya yang kedua, tetap aja lu'iba gitu ya. Kemudian karuma misalnya hasuna, tetap aja menjadi husina, kurima. Gitu ya. Jadi walaupun awalnya harakat ain fiilnya beda-beda, tapi tiba di majhulnya sama saja. Satu pola. Fu'ila. Bagaimana kalau dia mudha? Itu fiilnya kebetulan mujarrad ya, belum ada mazid gitu. Ya, saya loncat dulu ke nomor 3. Kamir rusumul ladzi yutlabu. Ya, yutlabu. Ini fiil mudhari ya. Ya. Kalau dia maklum tentu apa? Tolaba ya tolubu gitu. Itu maklum ya. Maka juga nanti fi'il mudhari kita mengenal 3 pola. Ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'alu, ada yang yaf'ilu. Yaf'ulu seperti yatlubu ini atau yaktubu. Yaf'alu seperti yaftahu. Kemudian yajlisu itu ya yang polanya yaf'ilu. Tapi setelah kita jadikan fi'il mabni lil majhul, bagaimana dia jadinya? Maka dia kaidahnya beda dikit dengan fi'il madhi. Dumma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Difathahkan. Jadi bedanya kalau madhi kusira tiba di mudhari futiha ma qablal akhir. Ya, itu kaidahnya. Jadi nanti dia juga bermuara ke satu pola juga. Yang nomor 2 itu beda dikit. Itu masalah fi'il yang sudah mazid ya. Usturika itu kalau bentuk maklumnya ishtaroka. Nah, dia fi'il madhi. Maka tetap aja didomahkan awal, dikasrahkan sebelum akhir gitu ya. Jadi seharusnya kalau dia ishtaroka, tentu kalau hanya memegang kaidah itu tentu apa? Tarika ya. Karena hanya kaidahnya tadi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Tapi ternyata ada tambahan kaidah gitu. Jadi ada tanya berubah juga menjadi dhammah gitu. Jadi dia mengikut harakat awal gitu. Ushtu ya. Mungkin kalau Anda coba dibaca ushtarika. Jadi ada mulut kita terlalu banyak geraknya gitu. Kemudian bedakan dengan mengucapkan usturika, itu lebih enak gitu ya. Tapi ini bukan masalah enak tidak enak ya, itu udah kebiasaan orang Arabnya begitu gitu ya. Jadi ini ada
kaidah-kaidah lain untuk madhi atau mudhari' di luar kaidah umum ya. Jadi kalau umumnya hanya kalau madhi dumma awaluhu wa kusira ma qablal akhir, dan kalau dia mudhari' dumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Sudah ya. Cuma ada problema. Ya, nanti kita lanjutkan masalah sorofnya. Ini materi sangat erat hubungannya dengan nahu. Ya, dengan nahu. Tadi di atas di unit 5 ini dikatakan fi'il dilihat dari segi ada dan tidak fa'il gitu ya. Nah, kalau dia ada fa'il namanya fi'il mabni lil ma'lum, kalau tidak ada fa'ilnya namanya fi'il mabni lil majhul. Bagaimana itu proses pembentukannya seperti itu? Kita ambil kata apa misalnya? Darasa ya. Darasat talibu at-tarikh. Mahasiswa belajar sejarah gitu ya. Darasat talibu at-tarikh. Sekarang bagaimana mengubah menjadi dari kalimat aktif ke kalimat pasif ya. Udah berapa kelas yang saya tanyai, kayaknya Anda belum belajar di saraf di Nahu 1. Benar apa tidak? Sudah apa belum? Sudah belajar enggak perubahan kalimat dengan menggunakan fi'il mabni lil ma'lum kepada majhul di Nahu? Sudah apa belum? Yang naibul fa'il ya Ustazah. Ya, naibul fa'il ada? Sudah? Sudah Ustazah. Sudah. Cuma ngerti nggak prosesnya perubahan kalimatnya? Misalnya tadi darasat talibu at-tarikha. Kelihatan di sini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Ya. Maka kalimat ini namanya kalimat aktif. Fi'ilnya adalah mabni lil ma'lum. Ya. Karena bagaimana cara mengubahnya kepada kalau kita menggunakan mabni lil masyhur? Pertama tentu darasa diubah menjadi pola fu'ila. Jadi apa? Durisa. Sudah itu ngapain lagi kita? Pindahin kedudukan. Apaan dipindahin? Yang tarikha berubah menjadi putus-putus ya suara Kohana. Putus-putus ya. Ya, jangan langsung mindahin, dipindahin kemana? Buang dulu fa'ilnya gitu ya. Nanti dempet dia dong ya. Buang dulu fa'ilnya. Ya kalau kita tulis di buku tulis, kalau Anda catat ini, maka kelihatan itu bolong di tengah. Artinya antara durisa dengan at-tarikh ada tempat kosong. Setelah kosong di sini baru Anda pindahkan apa? At-tarikh ke tempat fa'il tadi. Pindah rumah dia ya. Si at-tarikh pindah rumah. Kalau kita pindah rumah atau numpang di rumah orang, aturan siapa yang kita pakai? Aturan kita atau aturan orang punya rumah? Yang punya rumah ya. Yang punya rumah tadi apa aturannya? Fa'il apa aturannya? Ini kayak orang aja ya. Apa aturan fa'il? Marfu'. Ya. Fa'il itu ismun marfu'un. Padahal maf'ul bi itu apa? Ismun mansubun. Kan gitu ya? Maka tadi darasat talibu at-tarikha. Ya. Karena dia masuk ke rumah fa'il, maka at-tarikhanya harus ikut aturan fa'il. Jadi apa dia jadinya? At-tarikhu.
Maka, tapi boleh nggak kita menyebut dia fa'il? Tidak, Ustazah. Nggak boleh, dia tamu. Dia bukan tuan rumah gitu. Maka kita menyebutnya apa? Naib fa'il. Jadi ini kayak aturan manusia ini. Kalau kita masuk ke rumah orang, ngontrak aja kan. Ngontrak rumah orang, apakah kita bawa aturan kita atau aturan yang punya rumah? Aturan yang punya rumah gitu ya. Sudah? Jadi itu prosesnya seperti itu. Jadi pertama ngapain? Ubah dulu fiilnya ke pola majhul. Buang fa'il. Pindahkan maf'ul ke tempat fa'il. Ubah harakat maf'ul menjadi marfu. Maka si maf'ul tadi berubah nama menjadi naib fa'il. Maka kalimat tadi menjadi apa? Durisat tarihu. Sejarah itu dipelajari. Ya. Kalau kebetulan maf'ul bihnya muannas. Misalnya apa? Qara'at talibu al-qissata. Mahasiswa baca novel, ya. Bukan? Kemudian dibuang at-talib salah saya tadi. Maksudnya mahasiswi ya. Qara'atit talibatu. Oh bukan itu, bukan. Benar tadi. Qara'at talibu al-qissata. Kemudian dibuang at-talibunya, kemudian al-qissatanya kita pindah, maka itu berpengaruh kepada fiilnya. Jadi apa jadinya? Nggak cukup kita mengatakan quri'a, tapi harus pakai ta ta'nis karena naib fa'ilnya mu'annas. Sehingga menjadi quri'atil qissatu. Cerita itu, novel itu dibaca. Jadi itu efek dari perubahan gara-gara kata kerjanya diubah dari pola maklum ke majhul, jadi ada resikonya gitu ya. Ya. Begitu juga kalau kebetulan maf'ulnya ini dhamir. Ya. Misalnya saya ubah kalimatnya menjadi seperti ini. At-tarikhu darasahu at-talibu. Sejarah itu dipelajari oleh mahasiswa. Nah, tapi itu terjemahan bahasa Indonesia terpaksa berawalan di. Seharusnya kalau diterjemahkan letter clack telah belajar akan dia mahasiswa gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada seperti itu. Ya. Tapi jelas darasahu. Kira-kira bagaimana Anda mengubah konsep darasahu itu menjadi majhul? Nah, ini makanya perlu harus tahu, ngerti banget urutannya. Darasahu talibu. Tadi darasanya dijadikan durisa. Kemudian at-talibunya karena at-talibu fa'il dibuang. Ya. Sekarang bagaimana jadinya? Hu-nya itu maf'ul bih. Sekarang diubah menjadi naib fa'il. Jadi dia tadi dhamir nasab diubah menjadi dhamir rafa. Siapa yang bisa mengubah? At-tarikhu. Ayo. Bingung. Bagaimana mengubah hu menjadi dhamir rafa? Hu dhamir nasab. Karena diubah menjadi dhamir rafa. Nggak ada yang tahu? Ya di sini harus jadi dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi apa jadinya? At-tarikhu
Durisa, gitu aja. Apa naib fa'il dari durisa? Ya sama aja ya kalau kita belajar fi'il ma'lum. Maka naib fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya. Durisa. Kalau tadi al-qissatu darosaha at-talibu. Maka jadinya apa? Al-qissatu durisat. Maka naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya gitu. Kalau saya kayak buat begini ya bagaimana? Al-muallimuna daras syakartuhum. Guru-guru itu aku telah berterima kasih kepada mereka. Syakartuhum menjadi mabni lil majhul. Syakaranya diubah menjadi Syukiru. Syukira dulu. Kemudian tu-nya dibuang karena tu itu adalah fa'il. Kemudian hum itu adalah dhamir nasab diubah menjadi dhamir rafa. Ya, dhamir baris bukan dhamir mustatir. Apa kira-kira? Wawul jamaah. Jadi apa jadinya? Al-muallimuna syukiru. Guru-guru itu telah diberi ucapan terima kasih. Al-muallimatu. Apa jadinya? Ayo. Awalnya al-muallimatu syakartuhunna. Aku telah berterima kasih kepada mereka. Jadi ini sebagaimana? Mengubah hunnanya menjadi dhamir rafa. Syukirna. Betul ya. Al-muallimatu syukirna. Jadi di sini mengubah maf'ul bih itu maf'ul bihnya mungkin saja isim zahir, mungkin juga domir yang kita sebut dengan domir nasab. Maka dalam hal ini Anda harus bisa mengubah domir nasab menjadi domir rafa. Ya, domir rafanya bukan berkedudukan sebagai fa'il, tapi berkedudukan sebagai naib fa'il. Ya. Nah. Nomor satu ini, kenapa dia pakai tata nis? Karena naib fa'ilnya mu'annas ya, fatratu gitu ya. Ya. Kenapa yutlabu? Kira-kira ini apa naib fa'ilnya? Daf'uhu ya, yutlabu daf'uhu. Karena dia muzakkar ya. Sebentar. Kok ada berita yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Pak? Udah tahu? Pak Sufyan Hanif meninggal. Itu di ini. Ini mama dapatnya dari grup itu. Bu Teti. Ini Bu Umi ini yang ngasih. Bu Sumi. Orang baru kelihatan kemarin ya. Maaf. Itu mantan wakil wakil rektor 3 ya. Masih ya Pak? Sekarang siapa rektor 3? Hah?
Pak Sofian Hanif. Oh, dekan. PR3. Masih enggak? Hah? Bukan. Sesudah Pak Fakhrudin. Ya. Pak ini enggak ya? Di zaman Kamarudin enggak ya? Oh iya iya. Ini ya siapa namanya? Orang istrinya orang Padang. Mantan pembantu rektor 3 ya. Dosen olahraga itu. Profesor Dr. Sofyan Hanif. Kaget saya. Ya. Soalnya dalam minggu ini masih segar kok dia. Ya. Ya, namanya umur di tangan Allah. Semoga diterima amalannya, diampuni segala dosa-dosanya. Terima di sisi Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah, kita kembali ke sini. Berkabung lagi UNJ. Profesor itu. Ya, guru besar olahraga. Ya. Sudah? Sampai mana tadi keterangannya? Jadi dalam konsep ini walaupun nanti maf'ulnya isim zahir, itu gampang kita memindahkannya ke menjadi naib fa'il. Tapi kalau dia dhamir, itu otak kita masih perlu latihan untuk mengubah bagaimana dari dhamir rafa menjadi dhamir nasab. Ini ada masalah ini ya? Enggak ya? Ini ada semua ya? Ini apaan ini? Apple tip bisa enable. Ada masalah ya? Anda dengar suara saya? Dengar Ustazah. Oh, saya kira ada masalah tadi. Ya, ya. Ya, saya terusin keterangan kita langsung saja ke kaidah. Ya. Jadi al-fi'lul mabni lil majhul huwa makan al-fi'lu fa'iluhu majhulun. Arti majhul Anda sudah diterangkan yaitu tidak diketahui. Jadi dia dikatakan dia fi'il mabni lil majhul yaitu fi'il yang fa'ilnya memang pelakunya benar-benar tidak diketahui gitu ya. Secara kalimat ya, bukan secara makna. Seperti kalau dalam Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam ya kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Apakah kita nggak kenal itu siapa yang mewajibkan? Kenal. Itu saking masyhurnya maka nggak perlu di situ disebutkan pelakunya. Ya. Jadi maksudnya tidak ada pelaku fa'il di dalam wujud kalimatnya. Ya. Nah, kalau pengertiannya, maknanya bisa saja kita pahami. Gitu ya. Ini di dalam struktur kalimatnya tidak terlihat fa'ilnya. Gitu ya. Arti maksudnya kata yang berkedudukan sebagai fa'il. Bina ulfi'al lil madhi lil majhul. Nah ini tadi
Cara membuat fi'il madinya majhul dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Wajada menjadi wujida, nasara, nusira, qatala, qutila. Sedangkan membuat fi'il mudhari'nya dumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Yadribu menjadi yudrabu, yarhamu menjadi yurhamu, yaktubu menjadi yuktabu. Ini sudah mewakili ya pola-pola fi'il mudhari'nya ya. Cuma ini ada beberapa catatan yang harus dilihat di sini. Ada berapa ini? Ada dua nomor catatan di sini yang harus jadi perhatian. Maksudnya dua ini tentu satu madhi yang satu mudhari'. Untuk fi'il madhi ada beberapa hal yang ini kita harus perhatikan. Khusus dulu untuk fi'il ajwaf. Tuqlabu aliful fi'lil ajwaf ya'an. Ya. Alif pada fi'il ajwaf, nah, berarti yang di tengahnya, ain fi'ilnya, diubah menjadi ya, kemudian dikasrahkan, wa yuksaru ma qablah, dan dikasrahkan sebelum akhirnya. Seperti qala menjadi qila, ba'a menjadi bi, gitu ya. Ya. Itu khusus untuk fi'il madhi yang ajwaf ya. Kemudian fi'il-fi'il yang dimulai oleh ta zaidah ya. Nah, itu udah fi'il-fi'il mazid gitu. Contohnya di sini kalau dia dimulai oleh ta zaidah, maka huruf keduanya maka juga didomahkan. Banyak banget nih. WA masuk berita meninggalnya Prof. Sofyan Hanif. Ya. Yudammul harfus tsani minhu aidan. Misal ta'allama menjadi tu'ullima tadi ya. Ini khusus kan ada ta yang berada ta huruf zaidah itu ada dua macam, ada dengan pola tafa'ala, ada pola tafa'ala gitu ya. Maka tetap aja nanti huruf keduanya juga ikut didomahkan ya. Contoh ta'allama menjadi tu'ullima. Kemudian fi'il-fi'il yang dimulai oleh hamzah wasal, yaitu contohnya seperti ini, maka huruf ketiganya yang ikut didomahkan. Istaghfara menjadi ustughfira ya. Inkasara ungkusira. Tadi di atas, nah ini dari apa ini? Dari tadi istaraka itu kan juga itu menjadi usturika. Ini hamzahnya tolong dibuang, itu hamzah wasal ya. Salah ketik lagi itu ya. Ya. Kemudian fiil yang ada huruf tambahan alif ya. Dengan pola fa'ala. Apa yang terjadi? Maka alifnya terpaksa diubah menjadi waw. Tuqlabul alif fihi wawan. Qatala menjadi kutila. Ini juga ada tambahan alif taqatala, maka yang alifnya ini yang diubah menjadi waw menjadi tukutila. Kalau fi'il naqis. Ya, kalau fi'il naqis apa? Tuqlabu alifuhu ila aslihi. Alifnya dikembalikan ke asalnya. Ishtara asalnya ya, karena dia alif berumah ya, maka tiba di majhulnya menjadi ushturiyah ya. Kemudian kalau kalau dia naqis waw, maka wawnya berubah menjadi ya, seperti da'a menjadi du'ya ya. Ini asalnya da'a dari da'awa, maka tiba di majhulnya menjadi du'nya. Nah, itulah kasus-kasus fi'il madhi artinya yang ajwaf kah atau mazid kah gitu ya. Ajwaf. Mu'tal maksud saya. Apakah dia mu'tal atau mazid gitu. Pada suara cucunya. Alia.
Nah, macam-macam kondisi fi'il mudhari kalau dibuat menjadi mabni lil majhul. Nah, pertama juga pada kasus fi'il ajwaf gitu. Nah, fi'il ajwaf seperti qala yaqulu, maka dia menjadi apa? Yuqalu. Ya, jadi wawunya diganti alif. Kalau dia apa? Pokoknya huruf ain fi'ilnya diganti ke alif gitu. Kalau yaqulu menjadi yuqalu, kalau yabi'u menjadi yuba. Kalau di fi'il naqis ya dong menjadi yud'a. Jadi wawunya atau lam fi'ilnya harus diganti ke alif. Kita tidak melihat apakah dia waw atau tidak, ya. Tapi lam fi'ilnya diganti menjadi alif. Yarmi misalnya itu kan belakangnya ya. Nah, diganti menjadi alif. Yurma. Ya dong menjadi yudha. Itulah kasus-kasus di luar kaidah umum dari fiil mabni lil majhul. Selesai ya? Mungkin ada pertanyaan? Ya. Mudah-mudahan masih segar di otak Anda konsep yang sudah Anda pelajari tentang naib fa'il. Ya, cuma mungkin di dalam contoh nahu biasanya apa tuh maf'ul bihnya itu hanya isim zahir gitu. Ternyata ada kemungkinan maf'ulnya itu adalah terdiri dari dhamir nasab. Maka itu harus kita latih benar gitu. Ini akan kelihatan misalnya di sini nih ya. Pada latihan nomor 2 gitu ya. Ini fiilnya sudah majhul ya. Duriba. Bagaimana Anda memasukkan antum ini ke dalam fiil yang mabni lil majhul? Ada yang bisa? Ini hampir sama aja dengan kalau doroba masuk antum apa? Dorobatum. Kalau ini apa? Duriba menjadi kok berisik? Apa yang bunyi Rida? Gak kedengaran suara Anda, cuma suara berisik. Ada apa ya? Coba perbaiki. Apa yang salah itu? Rida begitu, Nazwa begitu. Apa saya yang salah? Nggak tahu. Coba ulang lagi Rida ngomongnya. Rida. Ada gangguan ya? Ah, itu baru. Ya. Duriptum bukan Ustazah. Ya, benar. Duribtum ya. Maka dalam hal ini tumnya itu adalah naib fa'il gitu ya. Jadi bukan fa'il lagi. Kalau darabtum itu fa'il. Tapi kalau duribtum menjadi naib fa'il. Kalau nomor 2 gimana jadinya? Nusiha menjadi nusihu ya. Kalau nomor 3 atau wa'tiya ya, ini wa'tiya. Asalnya atau majhulnya menjadi wa'tiya. Masuk hiya di sini. Gimana? Wa'tiyat ya. Di sini berarti dia menjadi naib fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya ya. Uhibba. Ini kenal Pak Sofyan Hani, tahu kan? PR3 benar. Meninggal barusan. Heboh nih. Apa? Orangnya kelihatan sehat banget ya. Cuma ini terlalu gendut. Kegemukan. Obesitas ya. Padahal dia dosen olahraga. Ya. Uhibba.
Masuk hunna gimana jadinya? Nah, ini ada kasus fiil yang pakai tasydid. Gimana jadinya? Kalau masuk itu gimana? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa? Maka tasydidnya dibuka. Hunnanya jadi apa? Hunna itu dhamir nasab. Kalau dhamir rafa'nya apa? Nah, Nun niswah. Jadi gimana kalau masuk nun niswah gimana caranya kita membacanya? Uhibba menjadi uhbibna. Betul ya. Karena ini ghufira. Masukkan huma. Apa? Gufiro. Ghufira ya. Surra. Masukkan anti. Nah, ini juga harus dibuka tasdidnya. Gimana aja jadinya? Surirti. Surirti. Betul ya. Kurima. Antuma. Kurimtuma. Kurimtuma. Ustubina. Masukkan anta. Nah, ini lain lagi nih. Harus ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Ya. Ianya. Jadi apa bacanya? Ustubinta ya. Ustubinta ya. Nomor 9. Burika. Masukkan antunna. Buriktunna ya. Uzima. Masukkan nahnu. Uzimna. Uzimna. Iya. Itu perlu latihan yang lumayan itu ya. Ya. Kalau latihan 1 ini saya lengkap aja tadi. Ini hanya sebelum ya. Oh bukan, latihan 2 ini ada yang belum. Ada 2 ini. Pertama Anda ubah dengan memasukkan dhamir fi'il madhinya. Karena jadikan dia fi'il mudhari'. Tadi apa jawaban fi'il madhinya tadi nomor 1? Duribtum. Nah, sekarang apa mudhari'nya? Kamu dipukul dengan kayu. Gimana jadinya? Fi'il mudhari'. Tudribuna. Yep. Dikit lagi. Futiha ma qablal akhir. Difathahkan sebelum akhir fiilnya. Jadi apa? Yutrobuna. Ya, kan antum ya. Tutrobuna. Duribtum mudhari'nya tutrobuna bil khasyabi. Ya, kalau tadi duribtum bil khasyab, kamu telah dipukul dengan kayu. Tudrobuna bil khasyab, kamu ya dipukul ya artinya masih berlangsung atau akan dipukul gitu ya, bisa juga akan dipukul dengan kayu kalau salah gitu ya. Tapi jangan suka mukul ya, nggak baik ya. Ini kebetulan kalau saya sih bikin ini nggak mau nih sebetulnya menggunakan kata doroba ya. Karena ini kerja bareng, kerja bersama ya, nyatanya masih keluar aja kata doroba. Nomor 2. Tadi apa madinya tadi? Nah, nusiha. Nusihu. Mudhari'nya apa?
Caranya Anda itu bekerja otaknya. Kan tadi nasaha yansahu. Kemudian ubah yansahu itu menjadi yunsahu. Nah itu gimana jadinya itu? Sohu. Yunsahu. Nah gitu ya. Yunsahu. Nah, ya. Nomor 3. Tadi apa jawaban madinya? U'tiyat. U'tiyat. Jadi apa mudhari'nya? Tu'ti. Futiha. Maka belak akhirnya jangan lupa. Tu'ta. Iya. Tuang gitu ya. Tadi nomor 4 apa jawabannya? Bibna. Bibna. Jadi apa mudhari'nya? Ahab. Kalau dia maklum, ahabba yuhibbu gitu ya. Sekarang gimana jadinya kalau dia majhul? Yuhbabna. Betul ya. Biar pelan-pelan tapi harus benar gitu ya. Nomor 5 apa tadi jawabannya? Gufira. Gufira. Apa mudhari'nya jadinya? Ghafara yaghfiru. Jadi apa? Yughfarani ya Ustaz. Iya, betul ya. Anda udah benar, udah bisa membuat alurnya gitu ya. Yughfarani. Nomor 6 apa tadi jawabnya? Surirti. Iya, sekarang mudhari'nya apa? Sarra ya surru. Ayo. Tidak bisa. Ya surru tusarru. Jadi kalau nanti tusarri. Nah ini nggak perlu dibuka tasdidnya. Yang dibuka tasdidnya itu kan kalau hanya kalau nun niswah gitu ya. Kalau dia fiil mudhari gitu. Kalau fiil madhi ya tamarbutah, nun niswah, nah fa'il gitu ya dibuka. Tapi kalau fiil mudhari kalau nun niswah saja yang dibuka tasdidnya. Ingat tuh, ini kaidahnya kena kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari ya. Ya, sarra ya suru tusarri. Nomor 7 tadi apa? Kurim tuma. Kurim tuma. Jadi apa? Mudhari'nya. Tukromani. Betul ya. Nomor 8. Apa tadi jawabannya? Ustubinta. Ustubinta. Apa mudhari'nya jadinya? Anta. Apakah hilang juga itu? Sebelum akhirnya. Ayo. Nah, caranya itu apa? Istabana yastabinu. Nah, gitu tuh. Ya, jadi apa? Tustubina. Ini alifnya tiba di majhul. Nah, ini kena ini kaidah tadi. Kalau fi'il ajwaf, kalau dia dijadikan majhul, alifnya diganti ya, ustubina. Kalau enggak ya, istabana yastabinu. Kalau dia ini kembali dia. Ya. Apa? Tustabanu ya. Tetap aja alif. Jadi jangan kasrah sebelum itu ya. Tustaban. Nomor 9.
buriktunna. Jadi apa? Nah, bingung juga ya. Baraka yubariku. Gimana jadinya? Kalau antunna. Tubarakna. Tubarakna. Ya. Baraka yubariku. Yubaraku. Nah, kemudian tu. Karena di antunna tubarakna. Ya. Terakhir tadi apa? Uzimna. Uzimna. Menjadi mudhari'nya. Ini harusnya gampang ini. Nu'azzamu. Iya, betul ya. Jadi memang kita agak berpikir panjang lama untuk mengubah dari madhi ke mudhari'. Ya. Nanti Anda rapikan kembali latihannya untuk yang nomor 2 ini. Jadi kelihatan bagaimana mengubah konsep. Di sini kebetulan diajarkan di latihan ini bagaimana menempatkan atau mengubah dhamir-dhamir itu setelah berhubungan dengan fi'il, maka dia akan berubah menjadi dhamir rafa muttasil sebagai naib fa'il ya. Ini kan semuanya kalau ini kan dhamir munfasil ya. Ini kan hanya sebagai kuncinya aja gitu. Tapi bagaimana mengubahnya dengan pengertian ini, bagaimana dia di dalam fa'il madhinya, sudah ketemu madhinya, akan bagaimana juga fi'il mudhari'nya. Ini sudah 14.24, kita sampai 14.20. Ya nggak apa-apa karena Anda ada kuliah yang lain. Saya tadi sudah potong aja teksnya yang nggak saya terangkan. Jadi cuma materinya sudah selesai. Dan untuk pengganti hari Rabu yang lalu saya tunggu kapan Anda bisa, apakah sesuai dengan jadwal saya atau tidak. Nanti kita pikirkan ya. Tapi tetap harus ada komitmen bahwa walaupun itu namanya resmi, liburnya resmi karena ada kegiatan, tapi kan kita tidak perlulah kita merugikan jam perkuliahan kita. Ya, setuju? Setuju ya? Ya, jadi saya nunggu ini yang nggak ikut belajar ini memang yang hari Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kalau Rabu ini ya ini kelas 2A, kalau Jumat kelas 2D itu untuk saraf 1, termasuk kalau hari Kamis itu anak Nahu 3 gitu ya, yang nggak ada perkuliahan gara-gara ada kegiatan safar ya nggak apa-apa. Bagi saya nggak jadi masalah karena itu kegiatan mahasiswa memang harus didukung, tetapi kita juga komitmen waktu kita sangat sempit gitu karena materinya sekian banyak gitu. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya minta maaf karena tidak full mengajar hari ini, tapi alhamdulillah kita masih bisa mengejar waktu. Ya, saya nggak mau Anda kan harus istirahat dulu untuk masuk kuliah jam 14.40 ya. Siapa dengan siapa? Dengan Pak Hendra. Siapa? Iya, Ustadz Hendra. Jadi saya tutup materi hari ini. Nahtatim darsana hadzal yaum. La'allakum minal fahimina fahman jaida. Bihamdalah. Ya. Alhamdulillah. Syukran Ustazah. Ya, sama-sama. Ilal liqa. Al-ati insya Allah. Ya. Ya, saya minta izin. Leave. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.